Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Catur, di Aksi Belajar. Nah teman-teman, sebelumnya kita udah banyak belajar banget di rangkaian aksi belajar ini. Kita ada belajar tipe data, ada variabel, dan sampai kemarin kalau nggak salah ada percabangan ya atau selection. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perulangan. Tapi perulangan sendiri itu apa? Nah gini teman, contohnya. Misalnya kalian disuruh menghasilkan output misalnya halo gitu 6 kali atau hai 6 kali gitu. Yang kalian lakukan apa? Bisa kayak sistem output inline, halo, sistem output inline, halo, sistem output inline, halo gitu kan. Kayak gini. Nah tapi akan jadi masalah kan kalau misalnya kita ingin banyak gitu kan, kayak 100 kali gitu, apakah kita akan copy paste 100 kali? Nah, perulangan ada untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita bisa ngulangi hal yang sama, rangkaian instruksi yang sama, sesuai yang kita inginkan gitu, banyaknya. Nah, jadi perulangan itu instruksi dari serangkaian perintah yang diulangi sampai batas yang kita inginkan, sesuai contoh yang tadi. Di contoh yang tadi kita perintahnya adalah sistem output inline itu aja. Oke, langsung ya. Ini ada diagram juga looping, boleh kalian pause dulu dilihat atau di screenshot gitu kan, buat memahami konsepnya gitu. Nah selanjutnya ini ada perulangan. Jadi perulangan itu dibagi dua tipe teman-teman. Ada yang terhitung counted loop, ada yang tidak terhitung uncounted loop. Perulangan yang dihitung itu gini maksudnya teman-teman. Kita itu tadi kan udah saya bilang tentang sampai 100 kali. Nah, kita tentukan sampai 100 kali itu terhitung termasuk teman-teman. Dan uncounted loop itu nanti itu nggak terhitung karena itu nanti berdasarkan kondisinya. Nanti saya contohkan langsung biar nggak bingung. Sekarang kita akan bahas tentang counted loop dulu. Nah, di dalam counted loop yang akan kita pelajari adalah perulangan for. Nah, ini ada contoh format dalam ini ya, dalam perulangan for. Ini ada block kodenya, ada source code-nya. Nah, ini akan saya bahas di sini satu-satu. Jadi for itu ini ya, keywordnya untuk menggunakan for gitu kan. Lalu di sini ada integer hitungan sama dengan 0. Teman-teman masih ingat cara deklarasi gimana? Nah, di dalam integer hitungan sama dengan 0 ini adalah deklarasinya. Jadi kita mendeklarasikan variabel perulangannya. Nah, jadi hitungan di sini digunakan untuk variabel perulangan. Banyak yang bisa kita lakukan dari dari variabel perulangan ini. Kita bisa nge-trace satu-satu yang terjadi di sini apa, yang terjadi di situ apa gitu kan. Nah, selanjutnya ada ini kan, hitungan kurang dari sama dengan 10. Nah, ini adalah maksudnya di bagian ini kita tuh menentukan kondisinya, teman-teman. Nah, di sini kondisinya adalah kita akan berhenti apabila nilainya lebih dari 10. Jadi selama kurang dari 10 kita akan tetap diulangi terus. Dimana kalau kita mulai dari 0 ke 10 ada 11 kali ya kalau nggak salah. Nah, jadi ini akan melakukan perulangan sebanyak 11 kali. Oke. Jadi di selanjutnya ada hitungan plus. Nah, ini tuh maksudnya increment, teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk menambah satu nilai hitungan pada setiap pengulangan. Nah, jadi hitungan itu variabel perulangannya, plus itu adalah operator untuk melakukan increment. Jadi untuk setiap kali perulangan dia akan menambah satu. Nah, terus blok kode ini atau rangkaian instruksinya rangkaian instruksinya itu dikurung dalam kurung kerawal. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada contohnya untuk for. Jadi di sini ada integer i sama dengan 0, di mana i-nya adalah variabel perulangan tadi. Nah, kondisinya adalah kita akan ulangi sampai 5. Dimana kalau kita mulai dari 0 harusnya 6 kali kan. Nah, lalu yang di print adalah bintang. Nah, i++ ya kan. Jadi dia akan ngeprint bintang 6 kali. Nah, itu outputnya pun 6 kali kan. Nah,
gitu teman-teman contohnya. Terus di sini juga ada buat ini contohnya, ini nggak berenang ya. Nah ini kita ulangi sampai 10 kali ya, bukan 10 kali, 11 kali, cuma 0 dari 10 gitu kan. Oke, sama lah ya. Nah selanjutnya kita ada uncounted loop. Jadi yang tak ada. Nah perulangan ini pemberhentian instruksinya ditentukan oleh kondisi yang salah atau false, bukan jumlahnya. Jadi bukan harus 18 kali, harus 17 kali. Nah tetapi ini serunya teman-teman, tetapi juga dapat digunakan untuk counted loop. Apakah kalian masih ingat di if gimana? If kan if kondisi ya. Nah sedangkan kondisinya bisa diisi oleh relasi kan, operator relasi. Dimana dalam for tadi yang counted loop kita tuh mengisi relasi kan, kurang dari sama dengan gitu kan, kurang dari, lebih dari. Nah asalkan menghasilkan boolean true atau false, maka kita bisa melakukannya di uncounted loop ini. Nah untuk perulangan while ini yang pertama ya. Jadi dalam uncounted loop itu ada 2, while dan do while. Nah pertama kita akan bahas while dulu. Jadi cara kerja perulangan ini seperti percabangan sebenarnya. Ia akan melakukan sesuatu di kolam konteks ini adalah perulangan ya, selama kondisinya bernilai true. Kalau di selection kan kemarin akan melaksanakan sesuatu bila true ya. Nah ini akan mengulangi hal itu terus apabila true terus. Nah sedangkan kalau udah false ya udah selesai gitu. Nah ini ada diagramnya juga, mungkin bisa membantu gitu kan teman-teman. Selanjutnya kita membahas nih while lebih dalam. Kondisi bisa kita isi dengan perbandingan maupun variabel boolean. Itu yang saya maksud tadi kan, tentang yang relasi tadi, operator relasi. Selanjutnya kondisi ini hanya memiliki nilai true atau false. Jadi ini ada langsung nih bentuk formatnya lah, while kondisi yang blok kode yang dilaksanakan. Maaf. Oke. Nah perulangan ini akan berhenti jika nilai false sesuai diagram sebelumnya. Nah di sini sudah ada contoh source code while ya kan. Oke, kan saya bedah pelan-pelan. Jadi di sini saya mendeklarasikan variabel running sama dengan true. Oke, counter sama dengan 0. Oh ya, counter di sini nanti digunain buat melacak berapa kali sih kita kira-kira berjalannya gitu. Nah, lalu di sini ada string jawab. Oke. Jadi di sini ada scanner, kita pakai scanner di sini teman-teman. Nah, oke. Lalu kita ada ini ya. While running. Jadi selama saya tetap berlari, maka akan menanyakan ini, apakah Anda yang keluar? Tidak. Nah, karena tidak, saya ulangi lagi. Tapi sebelumnya udah ada counter di sini kan. Jadi, apakah Anda yang ingin keluar? Tidak, saya nambah sekali. Tidak gitu kan. Sampai saya bilang iya, maka perulangannya akan berhenti, lalu akan dilacak tuh berjalan berapa kali gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh while yang counted loop. Nah, ini kita tentukan dari awal udah ya jalannya 11 kali nih pasti. Jadi I kurang dari I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 10 akan berjalan dari 0 ke 10 gitu. Oke. Selanjutnya ada do while. Nah, do while ini cara kerja perulangannya sama seperti while. Tapi di do while kita tuh melaksanakan instruksinya dulu gitu. Jadi gunanya apa? Ya pasti nanti ada suatu saat dimana kita membutuhkan program gue minimal harus jalan sekali gitu apapun yang terjadi. Nah untuk itu do while ini perlu gitu. Kita kerjakan dulu blok kodenya, lalu baru dicek. Kalau masih iya, kita akan lakukan terus. Kalau udah false, udah selesai, tinggal keluar gitu. Nah ini ada contoh buat
do while. Sama konsepnya teman-teman. Jadi kita print dulu di sini ada perulangan ke 0 di mana udah deklarasikan. Kita print perulangan ke 0 increment, terus dicek, oh ya masih bisa sih, oh ya masih bisa sampai 10 sampai false gitu. Nah, segitu aja dari saya tentang perulangan. Saya pamit, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.